Danvers, he wants to talk to you guys. He says he's seen it. No way. Forget it. It's We this didn't. one. Oh my God, what did I Okay, do? hon, no. Oh. Hai movie lovers, jantung, pankreas, usus 12 jari masih aman? Karena kali ini saya akan membawakan alur cerita sebuah sequel film horor yang cukup fenomenal dan sempat ditunda penayangannya di seluruh bioskop akibat pandemi COVID-19. Film yang cukup kompleks menurut saya, di mana Ed dan Lorraine terlibat dalam salah satu kasus paling sensasional dalam sejarah eksorsis mereka dan terseret ke dalam ranah hukum Amerika Serikat. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat menyaksikan dan kenakan headset agar Anda mendapatkan sensasi menonton yang luar binasa tentunya. Untuk itu, klik subscribe dan nyalakan lotengnya jika Anda merasa asupan horor terpenuhi di channel ini. So, don't go anywhere. Please welcome, this is it. Di tahun 1981, satu keluarga yang baru saja pindah ke rumah barunya tanpa disangka mereka diganggu oleh arwah jahat yang entah dari mana asal-usulnya. Dan David Getzel adalah salah satu anak dari keluarga itu yang menjadi target arwah jahat tersebut dan membuatnya kerasukan. Sehingga mereka memutuskan untuk memanggil Ed dan Lorraine demi melakukan praktek eksorsis atau biasa disebut praktek pengusiran arwah jahat dari dalam tubuh anaknya tersebut. Awalnya tidak ada kejadian yang menakutkan dan komunikasi di antara mereka masih berjalan seperti biasa. Bahkan David dan Arnie Johnson, yang mana adalah calon kakak iparnya, masih sempat berbicara dan bercandaria demi mengusir rasa takut yang mereka alami. Sehingga selang berapa waktu David terbangun dari tidurnya karena mendengar pintu digedor cukup keras. Karena tahu akan hal itu, ia memutuskan untuk sembunyi di kamar mandi dan apa yang terjadi. David yang teriak histeris karena ketakutannya membuat si isi rumah seketika menghampiri kamarnya, sehingga suatu kejadian menegangkan memecah keheningan. Sebuah pecahan kaca menancap indah di kaki sang ayah. Kemudian tanpa pikir panjang, Ed dan Lorraine beserta si isi rumah tersebut seketika memutuskan untuk melakukan eksorsis terhadap David. Dan di luar dugaan, kuatnya arwah jahat yang berada di tubuh David tidak semudah itu untuk dikeluarkan. Oleh sebab itu, Ed dan Lorraine meminta persetujuan kepada gereja untuk mendatangkan seorang pastor yang diketahui bernama Gordon. Dan apa yang terjadi? Sang demit pun menunjukkan keberingasannya. Eksorsis yang dilakukan pastor dan Ed ternyata tidak berdampak baik sama sekali, bahkan tidak sedikit pun menghentikan kerasukan yang berada di tubuh David. Sehingga satu hantaman kecil yang tak disangka merupakan awal lumpuhnya seorang Ed dan menguatkan koneksi mistik di antara dua alam yang berbeda di kemudian hari. Dan Arnie Johnson, tanpa ia sadari apa yang ada di dalam pikirannya saat itu, seketika mengorbankan jiwa raganya kepada sang demit agar pindah ke dalam tubuhnya. Stop your heart, old man! Look at me! I know you're still in there! Take that! Scene berganti ke sebuah rumah sakit, di mana Ed dinyatakan oleh dokter menderita serangan jantung yang tak biasa, sehingga sang dokter mengatakan akan memasang ring di pembuluh arterinya demi mengalirkan darah kembali ke jantung Ed, dan itu bisa berdampak kronis di kemudian hari, dan bisa disimpulkan kejadian baku hantam face to face saat eksorsis di beberapa waktu yang lalu ternyata sangat berdampak buruk bagi kesehatannya. Kemudian scene mengarah kedua orang ini dan terjadilah pembicaraan hangat saat itu, di mana Arnie yang menganggap kerasukan yang menimpa David telah berakhir memutuskan untuk mengajak pacarnya Debbie agar pindah ke kota lain dan menata hidup berdua.
Debbie yang ragu akan keputusan itu memberikan alasan yang logis kepada Arnie dengan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk pindah ke kota lain secepat itu. Terlebih lagi Debbie baru saja bekerja yang mana tempat tersebut adalah sebuah boarding kennels atau rumah perawatan bagi hewan peliharaan dan tentu saja juga menikmati fasilitas yang diberikan bosnya. Tidak hanya itu, Bruno yang diketahui adalah atasan Debbie sangat membutuhkan skillnya yang mumpuni untuk merawat hewan-hewan yang ada di tempat tersebut. Karena saat itu libur dari pekerjaannya, Debbie bersama sang pacar memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya. Terlihat pembicaraan yang hangat di antara ibu dan anak, di mana Debbie mengutarakan niatnya untuk pergi dari kota tersebut bersama sang pacar. Sehingga selang berapa waktu, Debbie meminta Arnie untuk mengambilkan sesuatu di dalam rumahnya. Di sisi lain terlihat seseorang sedang menuju ke sebuah ruangan rumah sakit di mana Ed dirawat. Orang tersebut diketahui adalah Pastor Gordon. Loren yang sangat setia mendampingi suaminya membuat sang pastor sedikit kagum, di mana Loren sama sekali tidak beranjak dari kursinya. Sehingga pembicaraan berlanjut di antara mereka yang membahas kisah asmara antara Ed dan Loren. Loren menceritakan awal perjumpaan dirinya dengan Ed, di mana masing-masing di antara mereka mempunyai profesi yang berbeda. Bisa dilihat dari jalinan kisah asmara mereka menunjukkan kesederhanaan dan sikap yang terbuka satu sama lain. Dan membuktikan cinta itu bukan hanya sekedar harta dan tahta, tapi hanya cinta yang sejukkan dunia seperti kata Dewa 19 Cukup Siti Nurlela. Masih di lokasi yang sama, Arnie terlihat sedang membersihkan pekarangan rumah sang kekasih. Suatu keanehan terjadi di mana senso yang akan ia gunakan tidak menyala seperti biasanya. Arnie yang merasa ada seseorang yang memperhatikannya di dalam sebuah ruangan seketika membuatnya menoleh dan terjadilah sesuatu di mana dari kejadian itulah berawal kerasukan berkelanjutan yang menimpa dirinya. Keanehan demi keanehan terjadi pada Dedi Arnie sehingga saat ia baru saja pulang seketika seluruh anjing yang berada di tempat tersebut menggonggong tanpa sebab. Karena kejadian itu, Ed yang secara tidak langsung mempunyai koneksi dengan arwah jahat itu, tiba-tiba ia terbangun dari tidur panjangnya dan seketika mengatakan kepada Loren agar mengingatkan keluarga Getzel bahwa arwah jahat yang merasuki tubuh David beberapa waktu yang lalu telah berpindah ke tubuh Arnie Johnson. Arnie. It's got Arnie. Loren yang shock mendengar apa yang dikatakan Ed seketika ia menghubungi pihak kepolisian dan mengatakan agar mereka segera mendatangi rumah penitipan hewan Brockville yang dimaksud. Tapi apa yang terjadi? Arnie yang merasa kerasukan yang dialaminya semakin menjadi-jadi, membuat penglihatannya terhadap Debbie dan Bruno dimanipulasi oleh arwah jahat tersebut. Sehingga Bruno dinyatakan tewas secara tragis dengan 22 luka tusukan yang dilakukan oleh Arnie Johnson. Of a local dog kennel was stabbed 22 times. Tak butuh waktu lama Arnie dibekuk oleh pihak kepolisian dan Sin mengarah ke sebuah ruangan interogasi di mana di sana sudah berada Arnie, Debbie, Ed, Loren dan seorang pendeta yang belakangan diketahui bernama Newman. Suatu keanehan terjadi di mana Arnie dengan sangat lancarnya membaca ayat-ayat di sebuah Bible. Sehingga sang pendeta bertanya semestinya seseorang yang kerasukan pasti akan sulit baginya untuk mendekati bahkan membaca ayat-ayat dari sebuah kitab suci. Sungguh sebuah kejadian yang membuat seisi ruangan tersebut bingung. Ed memberikan spekulasi bahwa saat ia membaca bisa saja ia belum dirasuki, tapi bukan berarti arwah jahat itu pergi dari tubuhnya. Ed dan Loren yang merasa kejadian yang menimpa Arnie adalah tugasnya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan pengacaranya. Who's your lawyer? Selang berapa waktu terjadilah perdebatan sengit antara sang pengacara dengan dua orang cenayang kondang ini, di mana Ed yang menjelaskan kasus pembunuhan tersebut dipicu oleh Arnie yang kerasukan makhluk gaib. Sang pengacara yang pola pikirnya hanya berdasarkan realita dan bukti nyata di lapangan, seketika membantah dengan tegas atas alasan tersebut. Dan ia mengatakan agar Ed dan Loren memberikan sebuah bukti yang relevan demi meyakinkan dirinya dan juga hakim yang memvonis Arnie dengan hukuman mati. Pembicaraan kian meluas sehingga Ed dan Loren yang notabene telah mengungkap dan menyelesaikan ratusan kasus kerasukan makhluk gaib meminta kepada sang pengacara agar dapat memberikan mereka kesempatan untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemudian Sin mengarah ke beberapa waktu yang lalu dan terungkaplah sebuah fakta bahwa keluarga Getzel memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah yang tidak diketahui siapa pemilik sebelumnya.
Sehingga singkat cerita sang anak David tanpa ia sadari memasuki sebuah kamar yang mana terdapat kasur air di dalamnya. Dan tanpa pikir panjang David menaiki kasur tersebut dan tak diduga selang berapa waktu ia merasakan ada seseorang yang berada di dalamnya. Seketika pemandangan berubah di mana Ed dan Loren sudah berada di rumah tersebut, sehingga sesuatu yang janggal terlihat di sisi lantai. That's not water damage. Tanpa pikir panjang, Loren memasuki sebuah pintu yang aksesnya terhubung langsung dengan lantai yang dimaksud. Tak disangka sebuah totem penyihir berada tepat di bawah lantai kasur tersebut. It's a witch's totem. Remember how I told you that an inhuman spirit needs to be invited? Dan tak lama terjadilah pembicaraan singkat di antara mereka yang terlibat, membahas tentang totem penyihir yang dimaksud, di mana dengan tegasnya Loren mengatakan David dikutuk oleh seorang pemuja setan dengan melakukan sebuah ritual yang terkoneksi dengan totem tersebut. Dan tak disangka saat eksorsis dilakukan, kutukan berpindah ke tubuh Arnie atas dasar keinginannya sendiri. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Pendeta Gordon mengatakan kepada Ed dan Loren agar segera mendatangi seorang mantan pastor yang diketahui bernama Kastner untuk mendapatkan jawaban tentang totem penyihir tersebut. Tibalah Ed dan Loren di rumah sang mantan pastor yang dimaksud. Terlihat kedatangan mereka sangat mengejutkan sang pastor dan sedikit menaruh rasa curiga, sehingga tak lama terjadilah pembicaraan di antara mereka membahas tentang totem tersebut. Ternyata Ed dan Loren mendatangi orang yang tepat, di mana sang pastor sepertinya cukup banyak mengetahui tentang totem yang dimaksud. Dan Ed tanpa basa-basi bertanya mengapa pemuja setan ini menyerang anak kecil yang tidak ada berbuat kesalahan apapun. Seketika Kastner membantah pernyataan tersebut dengan memberikan sebuah pernyataan bahwa seorang pemuja setan memilih targetnya secara acak. Tidak peduli targetnya adalah anak kecil, tua muda, cowok cewek, perawan atau janda, bahkan separuh matang sekalipun, karena yang mereka inginkan adalah sebuah kekacauan dan pengorbanan jiwa manusia. Come with me. Kemudian ia pun mengajak Ed dan Loren ke sebuah ruangan bawah tanah, dan pembicaraan pun berlanjut dan terungkaplah sebuah fakta yang mengejutkan bahwa dahulu kala seseorang yang disebut sebagai jaksa utama pada sebuah perkumpulan kultus atau sebuah perkumpulan suci yang memiliki beberapa pengikut dengan melakukan praktek doa-doa dan melakukan ritual secara totalitas. Tak disangka tindakan yang mengarah kepada perzinahan dan penistaan terjadi di tempat suci tersebut, sehingga semua murid dinyatakan bersalah karena istri sang jaksa hamil. Dan yang lebih mencengangkan, sang istri melahirkan seorang bayi dengan keadaan jantung yang berada di luar tubuhnya. Karena kejadian itu, sang istri memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan meletakkan kepalanya di sebuah rel kereta api. Bisa disimpulkan bahwa sang istri merasa hidupnya hampa karena kelahiran bayi yang abnormal tersebut, membuat dirinya dengan mudah dikutuk oleh pemuja setan karena kuatnya rasa keputusasaan yang dialaminya. Scene berganti di mana terlihat Arnie sedang membersihkan sebuah ruangan di penjara. Di saat yang bersamaan, sang pemuja setan melanjutkan ritualnya terhadap Arnie. Tak butuh waktu lama, seketika ia dihampiri satu sosok yang menyeramkan. I know who you are. Keesokan harinya, Ed dan Loren mendapatkan informasi dari sang asisten yang telah menyebarkan foto totem tersebut, bahwa salah satu detektif yang menangani kasus pembunuhan pernah melihat totem yang dimaksud. Tanpa pikir panjang, Ed dan Loren seketika menghampiri detektif tersebut dan terjadilah pembicaraan cukup tegang di antara mereka, di mana sang detektif mengatakan sebuah informasi kasus pembunuhan yang dilakukan Jessica terhadap teman sekolahnya, Katie. Satu hal yang cukup membuat merinding adalah Katie ditikam sebanyak 22 kali, mirip dengan kasus penikaman yang menimpa Bruno di beberapa waktu yang lalu. Setelah kejadian itu, Jessica menghilang dan sang detektif menemukan totem saat menggeledah rumahnya. Singkat cerita, Loren meminta barang bukti pembunuhan tersebut kepada sang detektif. Apa yang terjadi? Seketika satu hal mengejutkan terjadi di mana Loren membuktikan kemampuannya dan membuat si isi ruangan melongo. No way. Forget it. It's We this didn't. one. Saat itu juga mereka menghampiri lokasi di mana Katie terbunuh, dan Loren lagi-lagi menunjukkan skill cenayang yang tak ada obat dan membuat sang detektif terpana melihat aktivitas paranormal tersebut.
Tak disangka Loren yang kian dalam memasuki alam bawah sadarnya dan keinginannya untuk menuntaskan kasus tersebut dengan penampakan yang sangatlah jelas menyeretnya ke suatu tempat yang tak disangka hampir menewaskan dirinya sendiri. She's down there. Aktivitas pencarian jasad pun berlanjut di lokasi tersebut dan menemukan jasad Jessica berada di lokasi itu. Padahal sang detektif sudah mengelilingi tempat itu berkali-kali tapi tidak menemukan titik terang. Sang detektif yang sangat terbantu dengan kasus yang ditanganinya seketika itu percaya dan kagum atas kemampuan supranatural yang dimiliki Ed dan Loren. Singkat cerita, Ed dan Loren yang saat itu berada di sebuah penginapan dikejutkan oleh Debbie yang mengatakan kerasukan yang menimpa Arnie berlanjut dan semakin menjadi-jadi. Sebelum koneksi mereka terputus, Ed mengatakan kepada Debbie agar menghubungi pendeta Newman yang siap membantu Arnie di dalam penjara. Di tengah kegalauan yang menimpa mereka, seketika Loren mengatakan kepada Ed bahwa setiap kutukan bisa dipatahkan dengan cara menciptakan koneksi dengan pelaku melalui media ataupun orang yang dijadikan target pemuja setan tersebut. Satu hal yang bisa dijadikan petunjuk yaitu saat eksorsis terhadap David, di mana Loren secara tidak langsung terkoneksi dengan si pelaku meskipun tidak terlihat cukup jelas. Itu artinya jika memang benar Jessica adalah kutukan dari sang pemuja setan, maka koneksi terhadap pelaku bisa dibuka kembali. There's gotta be another way. Tak disangka ritual berlanjut kepada Arnie di mana ia merasakan sesuatu sedang menghantui dirinya. Karena hal itu ia memutuskan untuk menggunakan air suci yang diberikan oleh pendeta Newman untuk melindungi dirinya dari serangan arwah jahat sang pemuja setan. Di sisi lain, Ed dan Loren tiba di sebuah rumah penyimpanan mayat. Selang berapa waktu mereka menemukan jasad Jessica yang sudah terbujur kaku. Tanpa pikir panjang, Loren didampingi oleh Ed melakukan koneksi alam bawah sadarnya hanya dengan sentuhan tangan. Dan tak disangka pertemuan antara sang pemuja setan dan Loren pun tak terhindarkan dan seketika menggagalkan ritual tersebut. Circle. Oh, God. She's trying to complete By the blood of Calvary, I command this! Rain. Singkat cerita, scene berganti ke rumah Ed dan Loren. Sang asisten yang sudah berada di sana seketika memberikan petunjuk keterkaitan antara pemuja setan dengan kasus pembunuhan yang perlahan mulai menunjukkan titik terang. Di mana sang asisten memberikan informasi yang merujuk pada sebuah buku berbahasa Latin yang berasal dari abad ke-15. Bahwa gereja menggunakan isi dari buku tersebut untuk menghancurkan segala ilmu sihir dan ritual pengorbanan jiwa manusia. Ed yang mengerti arti dari bahasa tersebut melanjutkan, sihir yang dimaksud tersebut adalah mengorbankan jiwa manusia, yaitu dengan melakukan satu pembunuhan diiringi dengan satu aksi bunuh diri. Dan untuk mematahkan kutukan tersebut harus menghancurkan altar yang menjadi pusat dilakukannya sebuah ritual. Sontak pernyataan tersebut membuat mereka bergeming dan tak lama Loren menceritakan tentang rentetan kondisi ruangan saat ia terkoneksi dengan jasad Jessica. Hanya dengan beberapa ucapan tak diduga sesuatu terjadi pada Ed yang membuatnya pingsan seketika. Tak disangka di saat Ed tersadar ia mendapati dirinya sudah dipengaruhi oleh pemuja setan tersebut. Seolah-olah ia melihat Loren dengan penampakan yang berubah menjadi mayat yang sama menyerang dirinya saat itu. Beruntungnya sang asisten dengan cepat mencegah aksi Ed tersebut yang pada akhirnya mereka menemukan sebuah pot bunga yang mencurigakan dengan kondisi bunga yang pucat dan mati. Setelah kejadian itu akhirnya diputuskan, Loren menemui mantan pendeta Kastner untuk mengartikan isi dari buku tersebut. Ed dan sang asisten mencari petunjuk lain dengan menghubungkan tiap kasus. Tak butuh waktu lama tibalah Loren di rumah sang mantan pendeta dan terjadilah pembicaraan cukup intens di antara mereka yang membahas isi buku tersebut. Di mana Kastner mengatakan kutukan yang juga dialami oleh pemuja setan itu membutuhkan 3 korban dengan perilaku membunuh dan aksi bunuh diri.
Hal tersebut ditujukan kepada jiwa-jiwa yang memiliki cinta, kesucian, dan keimanan dan bertujuan untuk melengkapi permintaan bagi junjungan pelaku praktek pemuja setan tersebut. Kemudian Loren menceritakan bahwa ia menemukan totem tersebut yang mengarah pada suaminya, Ed. Sontak pernyataan itu membuat Kastner sedikit menyayangkan kejadian tersebut dan seakan-akan ada perasaan bersalah. Di tempat yang berbeda, Ed mulai menghubungkan satu kasus ke kasus lainnya, mulai menemukan titik terang bahwa dari tiap tempat yang terdapat totem tersebut membentuk sebuah pola seperti segitiga. Dan tak disangka, titik temu dari pola tersebut mengarah tepat di rumah Kastner. Dan saat itu juga ia segera menyusul ke lokasi tersebut. Oh, dear God. Give me your keys. You stay here, call the police. Scene kembali menuju Loren yang sedang memasuki ruang bawah tanah. Seketika hawa mistis begitu terasa di lokasi tersebut. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Kastner memiliki seorang anak perempuan. Dan ia mengatakan sang istri meninggal di saat melahirkan putrinya tersebut. Dan mereka hanya hidup berdua sampai sang anak beranjak dewasa. Yang pada akhirnya menuntut Kastner mendalami ilmu okultisme atau yang diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sihir. Dan tanpa ia sadari ternyata sang anak memiliki ketertarikan ilmu yang begitu kuat yang mengakibatkan ia begitu terobsesi untuk mempelajarinya. Dan tak tanggung-tanggung sampai ke sebuah ritual pengorbanan jiwa manusia. Sehingga pandangan Loren terfokus pada seorang wanita yang berada di sebuah album foto yang diberikan Kastner. Kastner yang merasa bersalah telah membiarkan anaknya mengarah pada ilmu yang salah. Padahal ia sendiri adalah seorang pendeta. Sehingga tak diduga anaknya tiba-tiba saja sudah berada di rumahnya tersebut. Tanpa pikir panjang, Kastner mengarahkan Loren ke lokasi di mana altar yang dimaksud. Tak diduga aksinya diketahui oleh anaknya dan seketika Kastner tewas bersimbah darah. Dalam sekejap sang anak sudah berada di hadapan Loren. Dengan ketakutan yang amat sangat, ia berusaha pergi menjauh dari pemuja setan tersebut. Tak lama, Ed tiba di lokasi dan mencari keberadaan Loren. Di sela-sela langkahnya yang perlahan di sebuah lorong, tak disangka sang pemuja setan menghembuskan seonggok merica hitam ke wajah Ed dan seketika membuatnya berubah menjadi zombie. Setelah kejadian itu, serentetan kejadian menakutkan pun dimulai. Ed yang dalam kondisi kerasukan membuatnya menyerang Loren tanpa henti. Di tempat yang berbeda, Arnie juga merasakan kerasukan yang amat sangat menghororkan. Tidak cukup sampai di situ, Arnie yang sejatinya adalah target utama sang pemuja setan merasakan arwah jahat sangat kuat merasuki dan menuntunnya untuk melakukan aksi bunuh diri. Sehingga tak lama Loren pun terpojok tepat berada di bawah altar pemuja setan tersebut. Dan ia tak menyia-nyiakan kemampuan cenayangnya untuk masuk ke dalam jiwa dan ingatan Ed tentang kebahagiaan bersama sang istri di masa lalu. Sehingga tak lama Ed pun tersadar karena kekuatan cintanya bersama Loren. Dan tanpa pikir panjang ia menghancurkan altar tersebut berkeping-keping dan mematahkan semua kutukan termasuk leher pemuja setan tersebut. Your curse is broken. Scene pun berganti dan tertuju ke gedung pengadilan. Dan sidang Arnie pun berlanjut dengan keputusan hakim yang meringankan hukumannya. When all the dark clouds roll Wow, fix keren banget, terutama di alur ceritanya ya. Meskipun penampakan Demit agak kurang di film ini, tapi itu semua tertutupi dengan konsep cerita yang sangat jelas dari awal sampai akhir film. Duet Patrick Wilson dan Vera Farmiga emang kece ya, totalitas banget, apalagi James Wan, nggak perlu dilakukan lagi deh film-film garapannya, luar biasa pokoknya. Oke, mungkin segitu saja review dari saya dan saya sarankan untuk nonton versi full movie-nya ya. Bila perlu pakai DVD tetangga, pinjem-pinjem dah. Yap, izinkan saya cabut meskipun sakit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.